kalau kita googling, kita cari di media sosial, justru sejak ada diskusi kemarin itu, diskusi di ILC itu, ketika Anda bertemu dengan Felix Xiao, ya, kemudian itu akhirnya menjadi pembahasan sampai dengan hari ini. Pembahasan dengan hari ini rame sekali, Abu Janda, Abu Janda, Abu Janda, Abu Janda. Jadi orang lupa bahwa dulu Abu Janda ini adalah muncul dengan parodi. Abu Janda justru sekarang munculnya dengan provokatif, selalu berduel kan. Nah kemudian karena saya selalu memposisikan diri saya berseberangan dengan yang garis keras, dengan fundamentalis, dengan garis keras, dan ya apapun yang saya lakukan meskipun. Nah kenapa jadi serius akhirnya gitu? Tadinya mau parodi-parodi soal teroris, kenapa akhirnya serius? Gerakan saya ini, Mas Rizky, gerakan saya ini sudah pernah didefinisikan. Ada beberapa artikel, termasuk Viva News juga waktu itu pernah membahas saya. BBC juga pernah angkat artikel tentang saya. Itu dia tulis, apa yang saya lakukan ini adalah melawan radikalisme lewat humor, melawan radikalisme lewat parodi. Jadi Mas Rizky nggak bisa ambil potongan secara parsial saya yang dilakukan saya humor sama parodi, tapi ada aspek melawan radikalismenya ini. Dan jadi apapun yang saya lakukan, yang saya lawan itu kubu yang radikal tanda kutip ya pasti anti sama saya. Kurang lebih kayak gitulah. Harusnya bukan tanda kutip dong. Kalau berantas radikal ya radikal aja yang dibantai kan. Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya gitu dong. Kalau radikal tanda kutip artinya tidak radikal. Nah, kalau misalkan sudah berparodi akhirnya kemudian balik lagi diskusi kemarin, kemudian kok tiba-tiba di Facebook Anda itu Anda mengaku, ya saya kalah gitu. Kenapa Anda mengaku kalah? Kan kalau diskusi tidak ada kalah menang sebenarnya. Jadi waktu itu rupanya suara dari kubu kita itu kalah sama kubu mereka. Jadi opini yang viral itu. Salah. Tapi akhirnya memang sengaja Anda tulis ya saya kalah gitu ya. Waktu itu saya baca tuh, ya saya kalah. Akhirnya saya pensiun. Jadi gini, waktu itu karena saya dibully habis. Waktu itu gini Pak. Pasca ILC itu setiap kali saya bikin status postingan itu yang yang komentar itu bisa sampai 60.000. Tapi kan sebelum ILC juga sering kan dibully. Tidak semasif ini. Tidak semasif ini. Tapi ada. Selalu ada. Tapi masih 50-50. Tadi ya, diam aja salah ya. Diam aja salah, apalagi ngomong. Jadi pasca ILC ini memang ada. Tapi Anda menikmati ya pas ILC ini, diskusi itu ya? Menikmati itu dalam arti gini, jadi tenor nih. Waktu itu, terus terang, saya mau terima kasih buat ILC telah menduelkan saya dengan Felix Xiao. Karena Felix Xiao itu secara rating jauh di atas saya. Jadi Felix Xiao itu menurunkan levelnya kepada saya. Duel itu kalau di TV One cuma satu, ada MMA duel. Kalau itu tuh diskusi, bukan duel. Oke. Kita lihat begini. Kita lihat beberapa setelah, tadi sudah Anda singgung ya, setelah diskusi di ILC. Kita lihat kemudian timbul selain memang statement-statement, ada beberapa. Nah ini soal bakmi. Ini kita stop di soal bakmi. Ini rame nih. Oh iya, memang saya sengaja ramekan. Tapi ini bener nggak? Ya enggak. Anda pensiun kan, tapi kata-kata Anda saya pensiun. Inilah. Ini Mas Rizky yang saya pengen jelaskan. Ini esensi yang saya lakukan. Apa ini? Yang saya lakukan ini yang namanya satir. Satir ini adalah semacam sindiran melalui sarkasme yang berbau humor. Satir itu semacam itu. Jadi kayak semacam video-video yang saya lakukan dengan itulah yang saya lakukan. Itu esensinya itu. Jadi tidak benar kalau Anda sekarang jualan bakmi. Nggak benar. Jadi itu yang namanya satir itu. Saya menyindir Felix Xiao. Iya, tapi itu jadi orang mikirnya benar, kemudian akhirnya menuduh Anda bohong lagi. Akhirnya jadi berujungnya bohong lagi. Katanya mau jualan bakmi, ternyata hanya candaan. Kalau sekarang saya tanya, kalau saya bercanda, dalam konotasi bercanda, terus bohong. Enggak bohong. Enggak bohong kan? Ya, tapi itu kecuali saya bohong serius. Itu lain. Kalau bohong bercanda, ya memang bercanda dari awal. Berarti yang salah siapa? Yang anggap serius persepsi, kan? Yang anggap serius kan? Tapi kenapa kok banyak yang nanya nggak dijawab? Ini serius nggak? Sampai akhirnya orang mencari sendiri. Oh ini adalah bakmi di jalan ini. Nah gitu. Anda mancing-mancing juga. Jadi ya pokoknya waktu itu situasinya memang saya ini di media sosial ini ada yang namanya cyberbully. Ini baru nih. Jadi kalau misalnya ada cyberbully. Ada, ini baru nih. Ini perlu diketahui. Jadi kalau ada dua kubu yang berperang, follower dari kubu masing-masing ini membuli yang ini yang membuli yang ini. Waktu itu situasinya memang saya terbuli habis. Itu habis saya babak belur dibully itu. Wah pokoknya lo kalah lo. Stres lo kalah. Enggak. Ya enggak lah. Saya udah 2 tahun melakukan ini. Jadi mental maksudnya 2 saya tahun dibully atau 2 tahun? 2 tahun saya menjadi pegiat media sosial berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi tidak masalah.
Jadi ya mungkin mentalnya juga sudah terbentuk, jadi saya tidak pernah masukin ini ke dalam hati. Oke. Santai aja. Oke, santai aja berarti. Tapi kita lihat lagi, nah ini nih yang beredar sekarang ini juga, kita lihat sama-sama. Ah, ini memes yang keluar ini. Wah, kalau di sosmed garang tuh. Yeah. Wah, bak harimau Sumatera ya kan. Tapi kalau diskusi, ini Mas Rizky. Iya. Inilah yang namanya framing. Framing ini adalah kita. Maksudnya framing? Framing ini adalah opini yang dilihat dari perspektif satu kubu lawan. Ini perspektif kubu lawan. Memang ada yang keluar ini. Kalau ada yang keluar kalau lagi. Mas Rizky angkat meme-meme dari kubu saya, apa ya itu? bertolak belakang dari ini. Kalau ini ibaratnya saya jadi zero, di situ jadi hero. Mas, sebelum kita nyambung lagi, kita lihat dulu lagi ya. Ini masih banyak lagi nih memesnya lagi nih ya. Ini memes lagi. Ini lucu-lucu yang banyak diviralkan ini, yang nyampe ke handphone saya juga. Siap. Ini anak favoritku nih, Mas. Iya kan? Ini favoritku. Iya kan? Ini YouTuber nih. Ini viral. Iya. Bayangkan. Enggak cuma itu, Mas Rizky. Saya itu yang tadi gerakan kepala saya itu udah sampai jadi GIF di Facebook. Jadi orang itu udah di-endorse sama Facebook itu jadi GIF. Serius. Tapi sadar nggak waktu itu? Enggak ya, itu refleks aja. Saya tahu yang saya lakukan itu. Jadi waktu itu lawan bicara saya lagi ngomong sesuatu yang menurut saya absurd, terus saya sengaja bikin really sama-sama kayak gitu. Itu memang sengaja saya lakukan. Oh, memang sengaja. Emang sengaja saya lakukan. Saya nggak nyangka bakal epic viral bukan, kayak gitu. Saya gini. Jadi sadar kamera ya. Jadi tahu maksudnya ketika kamera pasti ngambil muka gue nih. Mas, saya udah jadi vlogger 2 tahun, Mas. Ya vlogger video blog itu hidupnya di depan kamera ya. Sedikit banyak mungkin ada latihan lah gitu. Jadi nggak terlalu. Kalau orang yang siap dibully seperti Anda di sosial media, benar nggak tudingan ini? Jangan-jangan ada yang memang membayar Anda untuk memang maju ke depan dengan ini segala macam di sosmed itu. Buzzer lah. Kalau saya nyari duit, saya gampang, barometer gampang. Facebook itu tidak punya opsi monetize seperti YouTube. Kalau YouTube dia bisa monetize, berapa view kita dapat berapa dolar. Facebook nggak punya. Jalan satu-satunya untuk bisa dapat uang dari Facebook adalah kita terima endorse iklan kayak di IG. Musuh bebuyutan saya sebelum Felix itu namanya John Ru, yang pernah tampil di LC juga. Itu dia terkenal suka mengendorse berbagai produk. Yang namanya Abu Janda, saya 2 tahun belum pernah saya sekali satu produk pun saya endorse. Kalau saya pengen nyari curhatan nih, tolong dong endorse. Bukan. Iya dong. Yang minta banyak, Mas Rizky, masuk ke inbox saya, Mas, saya mau iklan ini dong. Tolak. Terutama setelah saya sudah bergabung dengan Ansor Banser, saya juga nggak bisa dong sembarangan dong, itu salah satunya. Jadi saya alhamdulillah sampai detik ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nggak ada ya. Jadi tidak ada ya. Dari pertanyaannya tidak ada yang benar. Tapi kalau Mbak Ami tadi, itu kalau yang Mbak Ami tadi, ya itu nyindir itu. Jadi bukan maksudnya itu endorse nggak? Enggak. Orang saya lagi lewat tiba-tiba, loh itu kok namanya Felix gitu kan? Gitu aja. Oke. Sekarang di dunia nyata sesungguhnya, Anda sibuknya apa aktivitasnya?